gimana? Sudah dikerjakan? Gampang kan? Pasti gampang kan? Nah, kalau tadi itu Arman dan Rani adalah anak-anak pramuka siaga seperti kalian nih. Nah, sekarang kita masuk ke kecakapan khusus anggota penggalang. Nah, tadi hampir sama sebenarnya anggota siaga sama penggalang. Penggalang pun, kalau penggalang tuh kayak kakak kelas kalian tuh yang biasanya kelas 4, 5, 6, kalau di CI kan 4, 5, 6, dia itu udah termasuk penggalang. Nah, hampir sama semuanya, pasti punya kecakapan khusus. Ada penabung, menjahit juga, juru kebun juga, banyak di sini. Ada gerak jalan, macam-macam. Tapi kalau di penggalang ini, dia itu punya tingkatan-tingkatannya, punya jenjang-jenjangnya. Jadi dilihat dari keahliannya bertambah atau gimana. Misalkan nih yang pertama ada yang namanya Purwa, ada yang namanya Madya, dan ada yang namanya Utama. Misalkan di sini tandanya kalau dikasih Purwa itu sama Madya sama Utama. Jadi kalau Purwa itu misalkan yang juru masak itu dia itu baru bisa menghidangkan 1 kali masakan. Jadi 1 regu bisa menghidangkan 1 kali masakan. Nah, itu masih di dasarnya, masih bawahnya, masih gampangnya. Nah, kalau dia sudah semakin bisa, semakin ini, dia naik tingkatan nih, naik tingkatan ke Madya. Nah, di Madya itu juga bisa dilihat dari apanya. Misalkan dia udah bisa membuat menu-menu untuk 3 hari ke depan. Lagi berkemah 3 hari ke depan, regu itu bisa membuat menu-menu dalam 3 hari ke depan. Tadi cuma menghidangkan saja, tapi ini udah bisa membuat menunya, menyusun menunya. Hari ini besok masak apa, besok masak apa, besok makan apa gitu. Menghidangkannya juga sama, masih menghidangkan. Terus dia juga mengetahui gizi-gizi dari makanan-makanan itu. Nah, dapat lagi nih sekarang ke Utama lebih hebat lagi, lebih expert lagi, lebih jago lagi. Nah, di Utama ini dia itu sudah bisa membuat menu yang tadinya cuma 3 hari jadi 6 hari. Tuh, udah bisa buat menu dalam 6 hari tuh. Nah, itu termasuk perbedaan-perbedaan yang jadi di penggalang itu dia punya tingkatan-tingkatannya. Jadi tambah lama tambah jago, bukannya yang pertama jadi udah nggak nyerah, nggak mau lagi ya, nggak ini, enggak, bukan begitu. Tapi dia terus, anak pramuka tuh terus berusaha. Yang tadinya cuma bisanya segini, nggak taunya tiba-tiba jadi tambah jago lagi, bisa lebih banyak lagi. Yang tadinya cuma hanya menghidangkan doang, tapi tiba-tiba jadi bisa tahu gizinya, tahu menu-menunya, dia susun sendiri, mereka tentukan sendiri menu-menunya apa. Nah, itu adalah perbedaan dari jenjang-jenjang atau tingkatan-tingkatan dari juru masak. Nah, termasuk yang lain juga sama tuh, yang berkemah itu juga ada jenjang-jenjangnya. Jadi tambah lama tambah jago, tambah lama tambah hebat, tambah terus berusaha buat tambah lebih baik lagi. Nah, di jenjang penggalang ini ternyata membuat sebuah membedakannya, yaitu di simbolnya itu yang membedakan adalah bangun datarnya. Nah, bentuknya berbeda bukan? Berbeda. Nah, yang satu kalau misalkan si Purwa ini bentuknya apa? Ya, tuh lingkaran. Kalau yang ini bentuknya persegi. Kalau yang ini bentuknya segi 5. Jadi yang membedakan, yang pertama membedakan keahliannya, dan yang kedua bisa juga membedakannya, yaitu membedakan dari bentuk simbolnya. Yang tadinya simbolnya lingkaran, dari tiba-tiba persegi, terus yang Madya jadi segi 5. Jadi bisa membedakan, wah ini udah tingkatannya udah tinggi nih, tingkatannya masih lingkaran, berarti masih harus berusaha lagi buat makin lama makin tinggi. Nah, itu dia. Nah, ini namanya bangun datar. Ada lingkaran, ada persegi, ada segi 5, dan ada banyak sekali lagi bangun datar. Ada persegi panjang, trapesium, jajar genjang, dan yang lain-lain. Kalian sudah tahu kan, kemarin kita sudah bahas banyak
bangun datar yang kalian tahu. Nah, di sisa bangun datar itu mempunyai saja di sini contohkan, di sini ada gambar segitiga siku-siku. Nah, di segitiga siku-siku ini di sini ada sudut, ada sisi, dan titik sudut. Nih. Kalau sudut itu seperti ini nih. Tuh, di pojok juga. Nah, kalau sisi ini garisnya nih. Garisnya. Sisinya. Nah, kalau titik sudut itu titiknya dong. Titik, titik sudut. Nah, ya. Nah, sekarang kita ke halaman 77. Kira-kira nih, Ustazah akan gambarkan di papan tulis contohnya. Jadi Ustazah nggak punya lidi nih, tapi Ustazah akan gambarkan lidinya ya di sini. Di situ keterangan di buku adalah ada 4 bagian yang ukurannya sama. Jadi ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lidi ukurannya sama. Ya, sudah ada 4 lidi ukurannya sama. Anggap saja ini sama ya Ustazahnya. Nah, udah. Nah, habis itu di sini letakkan keempat titik tersebut di atas buku tugasmu. Nah, karena kita nggak ada lidi, jadi pakai ini aja ya, tulis aja nggak apa, digambar saja. Susun agar ujung-ujung ini bertemu. Jadi ujung-ujungnya bertemu, gimana susunnya? Nah, kalau Ustazah gini, susun ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Membentuk apakah ini? Taruh. Ini sepertinya tidak sama sisinya. Kira-kira bentuk apakah ini? Ya, ini bentuknya persegi. Ada 4 lidi, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira di persegi ini dia punya berapa sisi? Ada berapa sisinya? Sisi yang mana, yo? Nah, ini nih yang namanya sisi nih. Yang si lidi ini namanya sisi nih. Ini namanya sisi. Sisinya ada berapa? Ada 4 sisi. Nah, ini sifatnya, sifat dari persegi. Jadi persegi itu punya 4 sisi. Habis itu apa lagi? Sudutnya, kita lihat sudutnya ada berapa? Ada 1 yang di pojokan. 1, 2, 3, 4. Ada berapa sudutnya? Ada 4 sudut. Nah, habis 4 sudut, ada berapa titik sudutnya? Ada berapa kira-kira? Kita gambar titiknya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa? Ada 4 titik sudut. 4 titik sudut. Nah, ini adalah sifat-sifat dari persegi. Dia punya 4 sisi, punya 4 sisi, punya 4 sudut, dan punya 4 titik sudut. Nah, habis ini kita tanya jawab ya sama kalian semua sifat-sifat dari bangun datar yang lainnya. Apa sifat bangun datar persegi panjang, sifat bangun datarnya segi 5, sifat bangun datarnya segi 6. Kita akan tanya jawab di grup. Oke, kita tunggu. Terima kasih.